Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kartika. Saya mahasiswi semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Untuk memenuhi mata kuliah pengembangan masyarakat Indonesia, di sini saya akan menjelaskan 4 masa pada awal permulaan di muka bumi. Baiklah, untuk masa yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yaitu yang pertama keadaan bumi dan pada masa Pleistosen. Tingkat kehidupan pada masa ini yang mula-mula bersifat sederhana berangsur-angsur mengalami perubahan atau kemajuan. Perubahan iklim yang terjadi selama kala Pleistosen telah menyebabkan meluasnya areal es ke sebagian muka bumi. Yang kemudian itu ada alam, binatang, dan tumbuh-tumbuhan pada masa ini. Untuk hewan-hewan atau binatang pada masa ini ada rusa, kerbau, banteng, babi, gajah, dan badak. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhannya ada sagu, sukun, pisang, kelapa, jambu, dan nangka. Kemudian ada manusia pada masa ini. Untuk penelitian manusia purbanya, para peneliti menduga bahwa manusia purba hidupnya hanya di daerah-daerah tropis. Kemudian pada masa ini ada 3 pengelompokan manusia. Yang pertama itu Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga itu Homo. Yang pertama itu Meganthropus, memiliki ciri-ciri dengan rahang bawah yang tebal dan kuat, tubuh tegap, tonjolan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening tebal, dan memiliki otot-otot yang kuat. Yang kedua itu Pithecanthropus dengan ciri-ciri hidup antara 5.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Volume otak lebih dari 900 cc, tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm, memiliki alat pengunyah yang kuat. Kemudian ada Homo dengan ciri-ciri muka datar dan lebar, hidung lebar, dan bagian mulut menonjol, volume otak 1350 sampai 1450 cc, tingginya 130 sampai 210 cm. Cara berjalan sudah lebih tegak. Otot dan tulang besar, jarak antara hidung dan mulut masih jauh. Kemudian kemampuan membuat alat-alat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, yang pertama yaitu ada namanya kapak primbas. Alat ini mampu meringankan pekerjaan manusia, misalnya memotong kayu, menebang pohon, atau perlengkapan perang pada masa itu. Kemudian kapak ini terbuat dari logam yang mempunyai mata dan diikat dengan sebilah kayu. Di Indonesia, budaya kapak primbas ada sejak tahun 1935, yang pertama kali ditemukan oleh Koenigswerd dengan penemuan alat prasejarah di daerah Panung Pacitan dan daerah Kali Baksoko. Pada kawasan Asia dan Timur banyak ditemukan di Thailand, Myanmar, dan Malaysia. Dan kemudian yang kedua itu ada namanya alat serpih. Alat ini dibuat dari serpihan-serpihan batu. Alat ini digunakan seperti sebagai pisau, serut, gurdi, dan penusuk. Yang kedua itu ada alat tulang. Alat tulang ini biasanya digunakan sebagai mata tombak, pencungkil, dan belati. Kemudian yaitu ada kehidupan sosial. Yang pertama itu kehidupan berkelompok. Pada masa ini mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga kecil, anggota laki-laki melakukan perburuan, dan anggota yang perempuan mengumpulkan makanan. Kemudian perkembangan budaya masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini, mereka berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka selalu berpindah-pindah atau nomaden, tempat mencari tempat tinggal baru,
yang terdapat binatang buruan dan bahan makanan yang banyak. Kita lanjut ke masa yang kedua, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ini lanjutan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana tadi. Di sini untuk hewan-hewannya atau alamnya, yaitu hewan-hewannya terdiri dari babi, anjing, kerbau, dan ayam. Kemudian manusia pada masa ini ras pokoknya itu ras mongoloid dan austomelanosoid. Tubuhnya kecil, muka lebar datar, tengkorak bundar, dan hidung besar. Kemudian untuk pengembangan pembuatan artefak gitu, yang pertama ada namanya serpih bilah, yaitu permukaannya kasar, berfungsi untuk berburu hewan. Yang kedua itu ada namanya alat tulang, dibuat oleh tanduk rusa yang dipotong dan dibentuk-bentuk. Yang ketiga itu ada namanya kapak genggam Sumatera. Ini tersebar di daerah pantai Sumatera Utara yang berhadapan dengan semenanjung. Kemudian keadaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut ini, mereka itu bergantung kepada alam atau bercocok tanam. Kita lanjut ke masa yang ketiga, yaitu pada masa bercocok tanam. Untuk manusia pada masa ini dengan ciri-ciri bentuk kepala bundar, muka lebar, gigi seri yang menembilang. Kemudian untuk populasinya kepadatannya meningkat menjadi 2 per kilometer kuadrat, bertaninya itu meningkat menjadi 3%. Kemudian umur mati meningkat sedikit, sekitar 35 tahun. Kematian terbanyak terjadi antara 20 sampai 40 tahun. Yang kemudian peningkatan kemampuan membuat alat. Yang pertama yaitu beliung persegi, alat dengan permukaan memanjang dan bentuk persegi. Dan yang kedua itu ada namanya kapak lonjong, alat berbentuk lonjong dengan pangkal agak runcing dan melebar pada bagian tajamnya. Kemudian yaitu 3 alat-alat obsidian, yaitu terbuat dari batu yang khusus yang disebut batu obsidian atau batu kecubung. Biasanya alat tersebut ditemukan di dekat pintu gua. Kemudian yang keempat itu ada mata panah. Mata panah ini sama seperti alat-alat obsidian. Mata panah juga banyak ditemukan di daerah atau di dekat-dekat pintu gua. Kita lanjut. Kemudian ada gerabah, terbuat dari tanah liat yang dibakar. Kemudian yang keenam ada alat pemukul kulit kayu, alat yang digunakan untuk memukul-mukul kulit kayu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya perhiasan, batu dari kulit kayu, ukurannya bermacam-macam dengan garis tengah antara 25 sampai 54 mm dan tebalnya antara 6 sampai 17 mm. Yang kemudian itu masyarakat bertani pada masa bercocok tanam ini. Hutan belukar pada masa bercocok tanam dimanfaatkan sebagai tempat buat bercocok tanam, seperti sayur mayur, umbi-umbian, bertanam padi, buah sukun, buah nangka, bertanam ketela, pisang, keladi, dan lain-lain. Kemudian untuk pemujaan nenek moyang pada masa bercocok tanam ini, adanya upacara tradisi, upacara penguburan, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh harta yang ada di bumi, ada di dunia, akan dikubur bersama dengan mayat tersebut. Kemudian adanya kepala suku yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh di dalam satu masyarakat di dalam masa bercocok tanam ini. Kemudian untuk masa yang terakhir atau masa keempat, yaitu masa perundagian. Untuk penduduk, sisa-sisa manusia, penemuan rangka dan anyerlor di Jawa Barat, puger di Jawa Timur, gelimanuk di Bali, dan melolo di Sumba. Kemudian untuk populasi lokalnya, kepadatan meningkat 20 per kilometer kuadrat. Umur harapan waktu lahir yaitu 15,8 tahun dan
dan 50 tahun 7,5 tahun. Angka kematian itu 63/4/1000 tahun. Untuk kemahiran membuat alat, yaitu alat yang pertama ada namanya nekara. Nekara ini berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi tertutupnya. Nekara berfungsi sebagai alat pembayaran pada masa perundagian ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, senjata dan benda-benda perunggu, benda-benda dan gerabah. Kemudian ada juga manik-manik pada masa perundagian ini. Kemudian untuk kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pada masa perundagian ini memanfaatkan pertanian dan perladangan merupakan mata pencarian utama. Untuk menyempurnakan usaha pertanian diciptakan alat-alat logam agar dapat lebih mempermudah atau membantu dalam bercocok tanam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.